Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun min arkan haji ini adalah al-hajju Arafah. Al-Arafat juga disebut kullu mawaqif. Seperti di dalam hadis an Zaid bin Aslam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Arafatu kullaha mawqifun. Di dalam riwayat yang lain an Jabir bin Mat'am an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu arafatin mawqifun wa kullu muzdalifatin mawqifun. Setiap Arafah itu semua adalah tempatnya mauquf dan Muzdalifah juga tempatnya mauquf. Penentuan-penentuan yang telah diterapkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wukuf di Arafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, kama qala Allah taala ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim wadhkuru kama hadakum kama qala Allah taala fa idza afidtum min arafat fadhkurullaha 'indal masyaril haram. Apabila engkau pergi ke Arafat, wukuf di Arafat, maka hendaklah kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di Masyairul Haram. Dan di situ doa-doa yang mustajab. Diterima haji kita. Salah satu termasuk rukun ketika kita wukuf di Arafat. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan jamaah kecuali illa Bukhari dan Abu Isa Tirmidzi. Dianjurkan kita untuk bersiam. Dan siam di hari Arafah ini menghapuskan dosa kita 2 tahun. Yang lampau dan yang akan datang. Di dalam riwayat an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu yaum Arafah yukaffiru sanatain madiyatin wal mustaqbal wa sumu yaum Ashura yukaffiru sana madi. Rawahu jamaah illa Bukhari wa Abu Isa Tirmidzi. Dari Abi Qatadah, Nabi SAW bersabda, siam di hari Arafat menghapuskan dosa kita 2 tahun, yang lampau dan yang akan datang. Dan siam di hari Asyura hanya menghapuskan dosa kita 1 tahun saja. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, dan ini salah satu pemahaman kebaikan-kebaikan yang mana kita harus mengambilnya pada hari Arafat. Dan hari yang banyak dibebaskan, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafat. Al-Fadl Yawm Al-Arafah an Jabir bin Abdullah Al-Ansari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayamin inda Allah Subhanahu wa taala afdalu min ashradil hajjah. Adalah hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari Dzulhijjah ini, mulai dari tanggal awal sampai tanggal 10, yaitu hari kurban, ditambah 3 hari. Faqala rajul hunna afdalu min iddatihim jihadan fi sabilillah. Orang bertanya kepada Muhammad, apakah dia lebih mulia dari jihad di jalan Allah SWT? Dijawab Nabi SAW, hunna afdalu min hadatin jihad fi sabilillah. Dan lebih mulia dari kita berjuang di jalan Allah. Wa ma min yawmin afdalu indallah min yawmil Arafah. Tidaklah hari yang sangat mulia di sisi Allah adalah hari Arafah. Dikarenakan yanzilullah tabaraka wa ta'ala ila sama'ad dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, dengan pengetahuannya turun di langit dunia ini. Fayubahi bi ahli al-ard, menyerukan wa ahli sama,
dan juga penghuni langit. Fayaqulu unzur ila abdi, lihatlah hambaku, jawuruni su'than, gubran, dahin. Mereka berziarah, mengunjungiku dengan datang dari jauh, dengan wajah berdebu, kusut rambutnya, dengan ikhlas datang. Uja'u min kulli fadin amik, dari jauh mereka datang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yarju rahmati, mereka ingin rahmatku. Walam yarau azabi, dan mereka tidak pernah melihat azabku. Falam yara yawman aktsaru at'am minan nar min yaumil arafah. Banyak orang dibebaskan dari api neraka pada hari Arafat, dan termasuk dosa-dosanya dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala waqafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Arafat wa qad kadat syamsu an yathuba faqala ya Bilal ansata an-nas. Nabi SAW berdiri di hari Arafat ketika di waktu sesudah zawal. Faqala Nabi SAW kepada Bilal, tolong diamkan manusia, untuk beliau menyampaikan sesuatu yang penting yang harus disampaikan. Faqama Bilalun qala ansitu li Rasulullah SAW, tolong diam untuk baginda Rasulullah SAW, karena beliau akan menyampaikan sesuatu. Fansatan nas, maka mereka diam dan mendengar. Faqala ya ma'asyaran nas, wahai semua manusia, atani Jibril alaihissalam anifan fa aqra'ani min rabbis salam. Wahai semua manusia, Jibril telah datang kepadaku, memberikan kabar dan menyampaikan salam dari Rabbku. Inna Allah azza wa jalla ghufira li ahli Arafat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa ahli Arafat yang datang berkunjung atau yang lagi wukuf di Arafat. Wa ahli Masy'aril Haram juga. Wa dhamin anhum, dan juga diberikan, yaitu dhamin, mendapat kebaikannya. Faqama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu Umar bin Khattab berdiri menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Faqal ya Rasulullah, hadza lana khassan, apakah ini untuk kita saja, pada hari ini saja? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Faqal hadza lakum waliman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamah. Ini adalah buat kalian dan juga nanti yang akan datang sesudah kalian dan sampai hari kiamat. Hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk dan hari yang ke-10 juga, seperti firman Allah di dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalil ashr wasyafa wal witr. Demi fajar, demi malam yang ke-10, hari kurban dan hari yang ke-9 yang ganjil itu, yaitu hari Arafat. Faqala Umar radhiyallahu anhu, kathura khairullahu wa tabah, maka banyak sekali kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan tobat. Rawahu Imam Muslim wa ghairuhu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin aktsaru min an ya'taqa Allah fihi abdan minan nar min yaumil arafah. Nabi SAW bersabda, kata Siti Aisyah zauja Nabi SAW, tidaklah hari yang paling banyak dibebaskan dari api neraka seorang hamba kecuali di hari Arafat. Kebaikan-kebaikan terutama jamaah yang lagi haji dan lagi wukuf di Arafat. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ru'ya asy-syaitanu yawma huwa fihi asgharu wala adhar
wala aghyatu minhu fi yaum Arafah. Dan pada hari ini, kata Abi Darda, Nabi SAW bersabda, syaitan itu menjadi kecil dan kurus, tidak ada yang mendapat kebaikan. Tak akan bisa dia mengganggu siapapun pada hari Arafat ini, dan tidak ada peluang buat setan. Nabi SAW ketika mengatakan, kalau masuk rumah kita mengucapkan Assalamualaikum, membaca ayat kursi, ya, terus kita makannya dengan bismillah, maka dia tidak akan bisa dapat tempat tinggal dan tidak akan bisa mendapat asya. Itu makan juga, menjadilah dia kurus dan terusir dari rumah kita. Hukum wukuf di Arafah. Ajma'u yani ahli ilm ala anna al-wukuf di Arafah huwa rukun al-hajj al-a'zam, lama rawa Imam Ahmad wa ashab sunan an Abdurrahman bin Ya'mur anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara munadiyan yunadi al-hajju Arafah man ja'a lailata qabla tulu' al-fajr faqad adrak. Nabi SAW bersabda, al-hajju itu adalah Arafah. Haji itu adalah Arafah. Barang siapa yang datang di malam hari sebelum terbitnya fajar, faqad adrak, dia telah mendapat hajinya. Ketika besok habis terbitnya matahari, mereka bertolak ke Arafat. Tetapi kalau ada yang terlambat, dia datang asar malam sebelum terbit fajar hari yang ke-10, yaitu hari kurban, hari lebaran, berarti hajinya masih sah. Walaupun dia sebentar saja. Ya, ini ahli ilmu sudah menjelaskan, dia berdiri, ya, dia kendaraannya, dia duduk, dia berbaringnya, dia berjalan, diterima hajinya. Dan ini sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam mazhab al-fuqaha semua memberikan harus dia datang. Walaupun dia sakit, tetap digotong, dibawa ke Arafat, dicari waktu-waktu yang tidak memberatkannya. Ya? Sebentar saja, karena haji Arafah. Adab-adab al-wukuf wa doa yang bagi al-muhafadzah. Adab-adab wukuf di Arafat itu dan doa, hendaklah seorang yang haji menjaga dalam melaksanakannya. Awalan, muhafadzah ala taharah kamilatan, istiqbal qiblah, wal ikthar min al istighfar wad du'a li nafsi wa li ghairihi bima syaa min amri ad-din ad-dunya ma'a khashyah يدعو مع خشية وحضور القلب ورفع اليد. Adab-adab wukuf di Arafat, doa, yakni hendaklah seorang menjaga terutama dalam kesucian, kebersihan, ya, kamil dia, dan dia menghadap kiblat dan banyak beristighfar. Waqala Usama bin Zaid, kuntu ردت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فرفع يده يدعو رواه النسائي. Kata Usama bin Zaid, aku dulu mendamping Nabi SAW, ini bersama Rasulullah SAW di Arafat. Beliau mengangkat tangan dan berdoa. Hadis diriwayatkan An-Nasai. Wa an Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddu qal kana aktsaru du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam يوم العرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رواه الإمام أحمد وأبو عيسى الترمذي ولفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء الدعاء يوم العرفة، wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min
La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari Umar bin Shu'aib an Abi, dari bapaknya, dari kakeknya, Nabi SAW banyak berdoa di hari Arafat, menyebutkan doa di hari Arafat, dan yang sangat banyak kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rawah Imam Ahmad dan Abu Isa Tirmidzi. Di dalam lafaz yang lain, khair doa, sebaik-baik doa itu doa di hari Arafat. Dan sebaik-baik aku mengucapkan dan Nabi yang sebelumku, kalimatnya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini kalimat-kalimat yang sangat mulia di sisi Allah SWT.